Dengarkan bersama. Yang pertama, Hakim dari Media Channel ya. Ada 3 poin yang ditanyakan ke kita. Yang pertama mengenai yang mulia, apakah yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap SK atau penetapan dari KPT. Yang kedua, itu KTP-nya Rasman tidak punya Ambon ya, menurut saudara ya. Iya, sepengetahuan kita. Sepengetahuan mereka. Tapi kok bisa dilantik di Ambon, disumpah di Ambon. Terus yang ketiga, apakah Mahkamah Agung akan melakukan revisi terhadap SK KMA 73 2015 ya? Betul. Tentang Penyumpahan advokat. Mungkin itu dulu yang mulia. Jadi kalau ya, apakah dia punya KPT Ambon itu kan tadi kan dimungkinkan tidak punya KTP Ambon itu ya. Baru persangkaan kan? Baru persangkaan ya. Iya. Ya, tapi yang pasti kan dilantik di sana. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya, PT Ambon. Nah, dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya. Kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini. Nanti bisa dilihat ya sama. Sudah kita share juga. Share ya, nanti di share ya. Salah-salahnya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat, ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya, udah ada di sini. Terus apa lagi Mas? Yang apakah bisa dia melakukan upaya hukum? Ya saya tidak komentar karena itu kan putusan lembaga saya, mau tak komentari. Oh punya saya, oh, jangan, tidak bisa aja, ya kan tidak bisa. Kecap mesti nomor 1 kan. Ya ini karena produk kita, saya komentar itu. Ya, yang kedua dari Hafid Kumparan, prosedur tindak lanjut BPN itu kan ketika BPN tidak meskipun disurati gitu ya, tapi tidak hadir, apakah tetap harus dilakukan eksekusi? Ya begini, jadi kan prosedurnya seperti itu. Jadi ada pedoman teknik eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen ya. Iya. Itu jelas prosedur-prosedurnya antara lain. Nah kalau kita mengacu surat menyurat ini, ya ini ada surat menyuratnya ini permohonan untuk konstatering ya, konstatering. Udah diberi surat, udah ada yang terima, tapi hari-harinya dia nggak datang. Demikian juga surat untuk pendaftaran pemblokiran ya, ini sudah dikirimkan, ya, tapi juga tidak dilanjuti. Nah, seperti ini. Ya artinya sebenarnya prosedur sudah dilalui. Nah, kalau tidak hadir dan tidak dilanjuti ya saya nggak tahu. Yang tahu kan dari sana. Tapi intinya hanya ini lembaga Mahkamah Agung sudah minta klarifikasi kepada PN Cikarang ya, dalam melaksanakan eksekusi. Apakah tahapannya sudah dilalui apa belum? Nah ternyata inilah jawaban KPN Cikarang dengan menyertakan evidence seperti ini. Ya, jadi kalau kemarin dibilang tidak pernah melibatkan, tidak ini, ya ini evidence-nya. Ya ini tanggal 31 Agustus tahun 2022, kemudian yang ini 14 September tahun 2022. Ada prosedurnya dipenuhi ya, seperti itu. Oke. Lain lagi? Apa Ya, tingkah laku Rasman ya, apakah itu dianggap merusak wibawa advokat maupun ya, Mahkamah? ini udah dipertimbangkan di sini ya. Banyak ini nanti boleh dibaca aja. Silakan nanti di penetapan KPT ya. Itu Saya titik komanya ada di sini kalau nanti saya jawab. Lebih baik gini dan silakan nanti dibaca. Yang soal pertanggungjawaban. iya, PN Cikarang diminta pertanggungjawaban untuk apa istilahnya mengenai eksekusi itu. Mungkin kalau boleh nambah satu lagi soal ini Pak, tadi dibacain SHM nomor 325 itu atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah versi MA atau versi PN Cikarang artinya SHM itu udah dibalik nama ke Abdul Hamid? Ya tadi kan disebutkan tadi ya, pembuktian hak milik ya, dan lain sebagainya kan sudah saya bacakan tadi. Nah kalau memang prosedurnya sudah dipenuhi, sudah sesuai SOP, kan kalau kali ini kalau memang betul prosedurnya sudah dilalui sesuai dengan SOP, dengan evidence ini, ya apa yang menimpa pertanggungjawaban.
kecuali menyimpang gitu loh. Nah, sepanjang semua tahapan sudah dipenuhi, artinya kan sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat jawaban dari KPN Cikarang yang disertai dengan dokumen evidence ini, nah ini udah sesuai dengan petunjuk teknis gitu loh, tentang eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Ya. Ini kalau memang ini klop seperti ini ya. Kalau yang soal SHM tadi nomor 325 tadi kalau nggak salah dibacain atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah berarti SHM-nya versi MA? SHM itu nomor 325? Nah ini kan di permohonan ya, di permohonan dan di perkara ya Mas, Iya. yang kita sebut ya. Iya. Lautur. Nanti bisa dibaca Jadi juga. ini mengenai rilis kita kan mengutip atau mengkonfirmasi dari PN Cikarang. Jadi untuk lengkapnya dan kepastiannya sebenarnya dari putusan itu kalau yang Mas tanyakan ya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Amel dari Detikom Pak? Tempo ya, Amel dari Tempo. Sebenarnya hampir mirip yang mulia dengan pertanyaan dari dua orang teman tadi. Tapi yang berbeda adalah mengenai dasar hukum katanya. Dasar hukum pembekuan ini tadi disebutkan undang-undang, tapi dia tidak sempat baca itu. Ya. Ini udah ini Pak. A, B, C, D, E, dan ini banyak ya kalau kita baca Pak, lama-lama ya waktunya ya, dan juga saya puasa ini ya. Jadi ini banyak banget ini dan ini bisa dibaca, boleh dibaca di sini ya. Ini jadi penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroyiduhu Waruhu gitu ya. Nanti bisa dibaca ini, pertimbangannya lengkap. Oke. Kemudian mengenai ini hal baru, mungkin itu memang baru kali ini kita lakukan ya, atau sebelumnya sudah ada. Nah itu yang ditanyakan oleh Amel. Pembekuan berita acara sumpah Ya, ini. kalau dulu zaman ada Menteri Kehakiman dulu ya pernah ada itu kalau nggak salah ya, yang Pak kalau nggak salah itu kalau menterinya Kehakiman Pak Ismail Saleh. Jadi pernah dilakukan Ada itu dulu. ya. Tapi Tapi saya lupa, sama-sama. saya lupa kalau Kepastian. itu dulu ada itu kalau salah. Iya. Tapi yang lain ya saya belum tahu saya apakah setelah itu ada atau enggak, saya kurang tahu ya. Apakah ini yang pertama atau tidak saya juga kurang ingat karena soal wilayah Indonesia dan juga mungkin informasinya nggak nyampe ke kita ya. Iya. Terus Amel juga menanyakan mengenai perbuatan mereka itu, kegaduhan itu dilakukan setelah sidang ditutup, apakah itu contempt of court atau tidak katanya yang mulia. Kita sebenarnya sudah menyampaikan itu contempt of court ya kemarin. Iya, betul. Ya. Terus ini seleksi calon hakim agung keluar dari tema rilis hari ini. Ditanyakan anggarannya sudah dinyatakan oleh KY gimana katanya gitu kan, nggak ada anggaran, bagaimana sikap Mahkamah Agung? Iya. Oh yang calon CHA ya? Ya. Karena KY sudah ditambah anggaran, apakah kemudian seleksi hakim agung bisa dilaksanakan begitu kan? Nah, itu yang bisa jawab ya Komisi Yudisial. Bisa ditanyakan ke sana, apakah dengan penambahan anggaran ini kemudian bisa lanjut seleksi atau tidak? Ini karena itu domainnya KY ya, saya nggak bisa mengadi-adi, saya tidak bisa nebak-nebak. Apakah karena sudah ditambah anggaran otomatis jadi seleksi atau tidak, saya nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan ke KY Mbak Emel ya. Oke, tadi ada dua orang penanya yang belum kata kasih kesempatan. Oh, banyak lagi ya. Oke, apa Pak? Si Mbak dari mana Mbak? Aku dari KIS Pagi Indonesia Pak. Oke, terus Dari Antara Pak. Antara ini Detik Pak. Detik. Kumaini. Oke, Pak. Oke, silakan. Mas Iwan tolong bantu catat. Aku Sipa Pak. Sipa dari Sipa dari KIS Pagi Indonesia. Untuk tadi dua pengacara Dr. Ran sama Firdaus kan diputuskan ya Pak S15-nya. Mungkin itu sampai kapan sih Pak, ada jejak waktunya nggak sih untuk itu? Dan kedua aku mau nanya, tapi beda tema dari rilis hari ini tentang putusan sidangnya Harvey Muiz hari ini yang menjadi 20 tahun. Apakah putusan itu sudah tepat? Karena kan imbauan dari Presiden itu harusnya dihukum 50 tahun, ya kan? Mungkin kalau dari Emma sendiri bagaimana sih Pak? Karena kan itu sudah merugikan negara ya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Sipa dari Baginda. Dari KIS Pagi
Oke Pak. Kamu kis-kisi. Kis ya. Nah. Oke, terus Mas dari Antara. Baik, selamat siang, saya Fat dari Antara. Melanjutkan dari pertanyaan Pak Amel Tempo tadi soal seleksi calon hakim agung, kalau seandainya memang tidak bisa dilakukan karena efisiensi anggaran itu, apakah di di MA sendiri itu ada terganggu, Pak Yanto? Apakah dengan tidak dilakukannya seleksi calon hakim agung, bagaimana nanti MA menyikapinya? Oke, baik. Oke, makasih Mas Pat. Kemudian dari Detikom. Miring HK strip ADF garis miring 9 garis miring 2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owi Wobo sarjana hukum, nomor induk advokat 011 strip 05969 garis miring ADF strip KAI garis miring 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi kalau lihat di sini tidak ada batas waktu sampai berapa, pokoknya intinya dibekukan seperti itu. Ya. Oke, mengenai mungkin katanya 20 tahun yang mulia. Ya, saya nggak boleh komentar terhadap perkara yang sedang berjalan. Hakim dilarang, baik itu yang sedang berjalan maupun tidak ya. Masalah adil atau tidak ya biar masyarakat yang menilai gitu ya. Kami nggak bisa komentar. Kita tidak bisa mengomentari produk kita sendiri. Yeah. Baik, kemudian dari Antara, Mas Pat, ya masih seleksi calon hakim agung nih lagi, gimana tidak ada CHK calon hakim agung atau seleksi ini apa mempengaruhi, intinya mempengaruhi kinerja Mahkamah Agung nggak gitu kan? Ya kalau beban pekerjaan menjadi tambah itu, yang tadinya misalnya kalau perkara 100.000 hampir kena kepala ya. Kalau perkara 100.000 dengan diselesaikan oleh 10 orang dengan 15 orang kan ringan kalau 15 orang gitu aja. Jadi ya menambah beban saja, tapi tetap bisa dijalankan ya. Tetap hanya mungkin sidangnya bisa lembur ya, bisa tiap hari seperti itu. Nah, intinya pengaruhnya ya menambah beban kerja para hakim agung karena jumlahnya berkurang itu aja. Oke, yang ketiga dari Mas Adi dari Detikom, pertanyaan pertama sama ya, sudah terjawab di pertama maupun menjawab tadi batas waktu dan ada upaya hukum atau tidak ya. Tadi boleh nggak upaya banding secara regulasinya itu boleh. Tadi kan yang mulai sudah tanggapi bahwa tidak berani atau ini dianggap nanti membela penetapan internal kita kan gitu. Jadi silakan aja itu kan ditafsirkan. Yang kedua mengenai yang sudah ditangani oleh, ada perkara-perkara yang sedang berjalan ditangani oleh mereka, bagaimana itu? Ya saya tidak bisa komentar. Yang bisa komentar ya beliau yang bersangkutan ya. Saya nggak bisa komentar ya. Oke, yang dari Mas Insan ya, Mas Insan ini apakah Mahkamah Agung akan menghimbau organisasi advokat untuk istilahnya mengenai pembekuan dari berita acara sumpahnya dua advokat ya? Ya, kalau MA menghimbau kepada jajarannya ke bawah seperti tadi ya, dengan tegas tadi menghimbau kepada 4 lingkungan peradilan ya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, militer, tun, dihimbaunya seperti itu tadi untuk tegas ya, seperti itu tadi. Jadi himbaunya ke situ ya. Tadi belum kejawab Pak. Yang Revisi SKMA 073 2015. Terus Ya. tambahan dikit, apakah penyumpahan advokat oleh OA itu, apakah dengan maraknya penyumpahan oleh berbagai banyaknya OA atau organisasi advokat ini, apakah MA dalam hal ini akan memastikan bahwa OA yang memiliki badan hukum ataupun yang memiliki badan hukum yang akan disumpah gitu, ataukah seperti apa? Ya, tentunya kan kalau biasa seperti itu kan harus melalui rapim dulu. Ya, nanti kebijakan. Ada kebijakan pimpinan ya, sampai detik ini seperti misalnya kalau revisi SKKMA tadi ya. Iya. Nah, kenapa ditanyakan mau revisi? Ya enggak, dengan adanya
kegaduhan misalnya. Ya yang sekarang yang jadi pertanyaan yang bermasalah itu SKKMA-nya apa-apanya gitu. Kecuali kalau SKKMA-nya itu kurang sempurna, kurang ini, ya mungkin revisi ya. Tapi kalau SKKM-nya udah bagus, ya untuk apa revisi kan begitu kan? Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih ya. Oke ya, terima kasih teman-teman semua sudah dikasih ini.